Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah dengan NIM 200902501018. Pendidikan akuntansi kelas A, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi analisis peluang pasar. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas dalam materi ini, pertama, analisis peluang pasar, kedua, ramalan penjualan, ketiga, pendekatan peramalan. Pokok pembahasan yang pertama adalah analisis peluang pasar. Adapun beberapa alasan mengapa analisis peluang pasar harus dilakukan terlebih dahulu oleh suatu perusahaan. Pertama, seringkali suatu perusahaan dalam memulai usahanya belum mengetahui kesempatan pasar yang baik. Kedua, suatu perusahaan sulit menyembunyikan apa yang seharusnya dibutuhkan karena tidak jelas tujuan perusahaannya. Ketiga, bila kesempatan berubah, maka tujuan perusahaan juga berubah. Keempat, tersedia atau tidaknya sumber-sumber dalam perusahaan. Untuk memutuskan peluang pasar yang mana yang akan diambil di masa yang akan datang, perusahaan perlu memperkirakan peluang pasar, yaitu pertama, peluang pasar absolut, kedua, peluang pasar relatif. Peluang pasar absolut adalah permintaan potensial maksimum. Adapun faktor dari peluang pasar absolut pertama adalah jumlah pemakai potensial, kedua, tingkat pembelian. Yang kedua, peluang pasar relatif merupakan persentase penyebaran peluang pasar di antara berbagai bagian pasar, misalnya kelompok daerah pemasaran dan kelompok pelanggan. Untuk mengukur peluang pasar relatif, dilakukan beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan faktor akibat tunggal, kedua, pendekatan faktor akibat ganda. Pokok pembahasan yang kedua adalah ramalan penjualan. Ramalan penjualan adalah perkiraan atau proyeksi secara teknis permintaan konsumen potensial untuk suatu waktu tertentu dengan berbagai asumsi. Dalam hal ini, hasil dari suatu peramalan lebih merupakan suatu pernyataan atau penilaian yang dikuantifisir terhadap kondisi masa depan mengenai penjualan. Pada umumnya, hasil dari ramalan penjualan akan dikonversikan menjadi rencana penjualan dengan memperhitungkan berbagai hal berikut. Pertama, pendapat manajemen, kedua, strategi yang direncanakan, ketiga, keterikatan atau komitmen dengan sumber daya, keempat, ketetapan manajemen dalam usaha mencapai sasaran penjualan. Pokok pembahasan yang ketiga adalah pendekatan peramalan. Secara umum, teknik peramalan yang umum diterapkan untuk memperoleh suatu ramalan penjualan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu pertama, ramalan berdasarkan judgement, kedua, ramalan berdasarkan analitik statistik, ketiga, ramalan berdasarkan metode khusus. Itulah pemaparan materi yang saya bawakan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.